Wah, mantap banget ya. Jadi pagi ini tuh kita bakal ada Monday sharing dengan judul AI Governance Fundamental yang akan dibawakan oleh Pak Fran ya. Pak Fran ini adalah senior konsultan dari Sharing Vision. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Sharing Vision itu apa sih? Jadi Sharing Vision sendiri merupakan sebuah perusahaan konsultan IT yang telah berdiri sejak tahun 2009. Betul nggak, Bang Jeff? Betul. Kita PT-nya dari 2009, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selain untuk sebagai konsultan IT, Sharing Vision juga mengadakan sertifikasi khusus dalam bidang IT ya. Nah, buat teman-teman nih yang pengen dapetin sertifikasi khusus dalam bidang IT, bisa langsung menghubungi ke Sharing Vision ya, Bang ya? Iya, betul. Oke. Mau absen dulu dong nih teman-teman, ada dari mana aja ya? Tadi malam aku lihat pendaftarannya sampai ada dari dari Sukabumi, terus dari Jakarta juga ada, Majalengka, Yogyakarta nih teman-teman. Boleh nggak sharing-sharing dari mana aja nih teman-teman semua? Dari Cibiru. Oh, Cibiru ada di Bandung. Masih di Bandung. Wih, Arca Manik hadir nih. Boleh nih teman-teman nih di kolom chat. Kita lihat teman-teman semua. Ada dari mana aja? Wow, ada dari Banjaran. Dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Ada nggak? Oh, dari Jakarta. Wah, pada semangat ya. Wow, ada yang dari Ciamis nih. Cirebon, Ciamis. Kalimantan ada nggak nih? Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan buka dulu kali ya dengan sambutan dari Kang Aziz dulu sebagai Head of Knowledge Sharing Vision. Mangga, Kang Aziz. Ya, baik. Semangat pagi teman-teman semua. Jadi mohon maaf tadi kita ada persatuan link dulu karena kita harus selalu bersatu. Nah, baik. Ini jadi em, kita itu biasanya kan setiap Senin pagi apa namanya sharing vision itu internal ya. Kita selalu berbagi gitu. Nah, ini sekalian karena sedang apa Dago Digital Week-nya Dago. Nah, kita ingin berbagi nih dengan teman-teman bahwa apa namanya berbagi ilmu itu tidak boleh berhenti gitu. Kalau bisa terus menerus. Nah, sekarang kita ini sedang mau membahas tentang AI governance. Nah, kan sekarang ini kita sedang ini ya, kita tahu semua bahwa kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence ini sekarang dampaknya luar biasa ya, yang dari kehidupan sehari-hari, pekerjaan, terutama kalau kita sedang berbicara di IT. Juga kan di tempat lain ini kalau untuk operasional sehari-hari itu ada dipakai di mana-mana. Nah, ini kita coba menjelajahi nih bagaimana cara kita bisa mengelola apa namanya AI ini, bagaimana tata kelolanya supaya karena kan namanya teknologi baru ya, ada plus minusnya. Bagaimana cara kita menghindari yang tidak baiknya, bagaimana caranya mengelolanya supaya lebih maksimal gitu. Nah, di sini akan dibawakan oleh Pak Fran. Di sini Pak Fran ini senior konsultan kita di Sharing Vision, juga expert kita nih. Insya Allah beliau ini materinya ilmunya akan sangat bermanfaat ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Silahkan Teh Hita. Oke, terima kasih Pak Aziz atas sambutannya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ini ya Pak Fran. Halo, selamat pagi Pak Fran. Selamat pagi, Mbak Ita. Gimana Pak Fran untuk hari ini sudah Ya, dipersiapkan? sudah materi sudah siap. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja ya Pak Fran ya untuk materinya dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman ya dari Sabang sampai Merauke, seperti yang disampaikan oleh Mas Jeff. Ya hari ini Sharing Vision
akan coba memaparkan satu pengetahuan terkait dengan AI governance ya, Artificial Intelligence Governance. Nah, istilah governance ini sebenarnya eh, saya akan menggunakan istilah governance karena kalau di bahasa Indonesia mungkin dikenalnya dengan tata kelola. Cuman kalau kita menggunakan istilah kelola atau mengelola, biasanya padanan katanya itu dalam bahasa Inggris itu management. Jadi ya ini kadang di dalam governance dan manajemen ini adalah dua istilah yang berbeda gitu ya. Jadi biasanya governance ini bisa ada di dalamnya itu adalah manajemen. Jadi mulai dari keseluruhan arahan gitu ya, kemudian di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan manajemen atau yang kita proses secara mulai dari planning, do, act, dan seterusnya gitu ya, PDAC, biasanya konsepnya PDAC. Nah, terkait dengan governance ini sebenarnya kalau kita bicara tentang governance, biasanya kita kenal ada yang namanya governance, corporate governance ya. Itu keseluruhan tentang bagaimana aturan-aturan perusahaan itu diterapkan untuk bisa bagaimana perusahaan itu melaksanakan proses bisnisnya secara baik gitu ya. Nah, governance ini cuma tidak hanya bicara tentang corporate itu sendiri. Jadi ada berbagai macam governance istilah yang lainnya. Seperti kalau kita kenal ada IT governance, kemudian nanti kita akan kenal lagi ada yang istilahnya data governance. Nah, ini sudah masuk ke area yang kita kenal ada artificial uh, governance ya. Nah, ada lagi sebenarnya satu penelitian riset yang di Sharing Vision juga sedang saya lakukan juga yang terkait dengan quantum computing ya, terkait dengan fizik sendiri itu berkaitan dengan governance-nya sendiri. Nah, jadi ada banyak governance lainnya gitu ya. Nah, sekarang konteks kita sekarang ini di artificial intelligence governance ya. Mungkin kalau rekan-rekan sedikit saya paparkan sendiri tentang diri saya sendiri, nama saya Fran. Saya sendiri di Sharing Vision ini sudah lama menggeluti tentang terkait dengan tata kelola IT. Itu hampir berbagai perusahaan besar di Indonesia sudah pernah dilakukan asesmen ataupun audit oleh Sharing Vision itu di terkait dengan IT governance ya. Berbagai industri yang saya pernah terlibat mulai dari finansial, perbankan, asuransi, kemudian perusahaan energi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketika saya memulai memasuki dalam satu area, salah satu bidang saya juga yaitu terkait dengan knowledge management. Ketika kita masuk ke knowledge management itu ada salah satu tingkatan yang terkait dengan manajemen pengetahuan itu bicara tentang yang namanya expert system. Nah, dulu pengalaman saya yaitu pernah membantu salah satu perusahaan energi BUMN gitu ya. Itu membantu untuk penerapan knowledge management yang mulai eranya dari poin 10 kemudian 20 dan seterusnya gitu ya. Nah, salah satu yang menarik itu adalah mendesain knowledge management 2.0-nya ini terkait dengan expert system. Nah, ini luar biasa. Artinya perusahaan-perusahaan itu sebenarnya dari tahun sebenarnya kalau kita bicara itu dulu di knowledge management itu tahun 2011 di perusahaan tersebut pernah kami bantu ya untuk terkait dengan expert system tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kerangka bagaimana pengembangan AI development tuh kadang kita mulai dari mimpi ya, mimpi-mimpi kayak misalnya ini science fiction dan lain sebagainya. Itu bermulai dari ide seperti itu sehingga bermunculanlah nanti bagaimana teknologi itu bisa mewujudkan hal tersebut. Jadi kadang teknologi-teknologi yang sekarang baru muncul dan berkembang itu sebenarnya dimulai dari mimpi yang sudah sangat lama gitu ya. Yang karena pada saat itu belum ada resource yang bisa mewujudkan tersebut, sekarang ini bisa mulai perlahan terwujud ya. Seperti teknologi data warehouse itu tahun 1950 itu ketika Peter Drucker dan salah satu pendiri IBM itu juga sudah berbicara tentang bagaimana data warehouse tersebut gitu ya. Termasuk sekarang teknologi-teknologi di infrastruktur, data center dan sebagainya dulu juga arsitekturnya sudah pernah dibahas di sekitar tahun 1950-an gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan AI ini ya ini kita lihat dari tahun 40 kemudian kalau kenal misalnya kalau saya dulu masih zaman tahun 80 itu mungkin rekan-rekan pernah
yang lahir tahun 80 dan sebagainya 90 mungkin pernah dengar yang namanya film Knight Rider ya. Nah, itu di tahun 86 itu ya mulai muncul yang namanya autonomous car ini ya. Bagaimana yang namanya si Kit itu, nah itu salah satu artificial intelligence sebenarnya. Itu ide yang tahun 86 sudah jadi film dan itu bisa terwujudkan karena penelitian-penelitian yang berkembang. Termasuk, nah ini ada Pak Budi Sulistyo ini salah satu guru juga saya di Sharing Vision nih. Nah, yang salah satu sukanya adalah bermain catur. Nah, ini Deep Blue ini dulu pernah mengarahkan Garry Kasparov ininya tahun 97. Nah, itu sekarang perkembangannya makin luar biasa lagi AI ini. Ya, kalau kita lihat sudah muncul yang namanya aplikasi ChatGPT dan seterusnya dan ya ini akan terus bermunculan AI-AI yang baru dan seterusnya gitu ya. Nah, ini secara timeline kurang lebih seperti itu ya bahwa perkembangan AI ini kalau kita bisa lihat sebenarnya bermulai dari mimpi-mimpi yang sekarang semua terwujudkan. Nah, sebenarnya apa itu AI sendiri? Secara konsep, saya coba mengambil dari AIGO, nanti akan kita lihat sebenarnya ada framework governance yang dikembangkan oleh AIGO. Ini frameworknya ini sendiri dikembangkan di Universitas di Finlandia, dan dia menjadi rujukan juga oleh OECD, yaitu terkait dengan organisasi ekonomi forum di seluruh dunia. Biasanya dia membantu negara-negara untuk pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, salah satu konsep yang dipaparkan terkait dengan AI sendiri kan ini banyak sekali ya definisi-definisi terkait AI. Nah, untuk memudahkan pemahaman tentang apa itu AI sendiri, ya ini kita bisa melihat dalam satu konsep bagaimana sistem AI itu beroperasi atau bisa digunakan. Nah, sebenarnya ada 3 elemen di dalam sistem AI itu. Yang pertama itu sensor, yang kedua itu adalah key power system itu reside-nya pada di operational logic-nya. Kemudian yang ketiga adalah aktuatornya, yaitu bisa mesin, bisa manusia. Nah, seluruh 3 komponen ini kalau disatukan, dimodelkan, nah ini akan membentuk yang kita sebut dengan sistem AI. Jadi ada tiga elemen penting sebenarnya yang kita bisa pahami tentang sistem AI ini. Nah, kemudian secara detail ini seperti apa prosesnya. Nah, kalau kita lihat di dalam kunci di dalam AI ini, tadi elemen-elemen tadi, di dalam operational logic ini ada model-model yang ini bisa terus berkembang. Ya. Nah, di sini ada kunci-kunci di mana objektif, performance measure-nya, expert knowledge tadi, ya saya katakan tadi. Ini biasanya dimodelkan, ya, bagaimana membentuk satu operational logic yang nantinya itu bisa diproses oleh mesin atau human, ya, dengan adanya sensor maupun yang nantinya juga tetap ada rekomendasi atau decision yang bisa ditentukan oleh mesin atau human, gitu ya. Nah, setiap proses-proses inilah yang nanti akan membentuk bagaimana AI itu bisa beroperasi. Nah, kemudian apa yang kita bisa kaitkan dengan nanti terkait dengan governance AI ini sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita merujuk satu sumber yang biasanya melaporkan terkait dengan perkembangan AI itu, biasanya saya mengacu ke Stanford Institute ya. Di situ ada laporan-laporan yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan AI setiap tahun. Dan di situ ada yang disebut dengan AI Index. Nah, sebenarnya banyak sekali gitu ya, termasuk perkembangan teknologinya apa saja dan sebagainya itu ada di Stanford Institute tersebut. Nah, kita akan coba lihat satu bagian sebenarnya, yaitu terkait dengan tata kelola nantinya. Itu kita melihat bagaimana insiden-insiden terkait dengan AI ini semakin tinggi ya, secara tiap tahun ini akan semakin tinggi. Karena pemanfaatan AI ini kembali lagi ya ada dua sisi. Kita bicara tentang etika, kemudian kita bicara tentang kemanfaatannya secara ekonomi gitu ya. Dan kemanfaatan secara ekonomi pun juga ini bisa ada dua hal yang dimanfaatkan secara positif dan juga secara negatif gitu ya. Secara negatif kan ujungnya juga pasti masalah uang, masalah ekonomi. Jadi insiden-insiden ini akan terus meningkat. Nah, tentunya kalau kita melihat situasi tersebut gitu ya,
eh, kita perlu mensiasati ataupun menerapkan bagaimana perkembangan terkait AI ini bisa dikelola dengan baik. Karena di dalam kasus penggunaan AI ini, kita lihat di dalam penggunaannya ini banyak digunakan untuk service operation optimization. Jadi ketika perusahaan-perusahaan itu sudah menerapkan AI untuk pendukungan operasional ini, kalau dia sudah mulai tergantung dan terjadi insiden dan sebagainya, tentu ini akan menyebabkan risiko, baik itu secara kredibilitas maupun secara finansial, gitu ya. Nah, inilah yang nantinya akan kita lihat bagaimana AI ini harus dikelola dengan baik. Nah, apa saja risiko yang paling tinggi sebenarnya terkait dengan AI tersebut, gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah terkait dengan cyber security. Yang kedua ini berkaitan dengan masalah compliance, ya. Artinya di seluruh dunia sekarang sudah akan menerapkan aturan-aturan AI, ya. Indonesia sendiri nanti kita akan lihat bagaimana penerapan regulasinya saat ini masih silo-silo, ya. Kalau kita bisa lihat silo-silo dalam artian bukan berarti sama sekali tidak ada, tapi kalau kita perhatikan betul ada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan AI itu sendiri. Nah, apa sebenarnya nanti main barrier-nya terkait dengan penerapan AI ini? Yang pertama adalah bagaimana mengelola risiko terkait AI. Kita bicara tentang IT pun, kita bicara tentang risiko juga. Jadi kalau sudah bicara tentang teknologi, maka setiap bisnis mindset-nya harus bagaimana kita mengelola risiko. Nah, untuk mengelola risiko yang dengan baik, ya kita harus punya tadi governance, ya. Apa saja yang harus kita lakukan, aturan-aturan apa, sehingga kontrol-kontrol itu bisa diterapkan di perusahaan dan menjamin bahwa risiko-risiko yang sudah kita identifikasi ataupun yang nanti akan muncul dan menyerang, mengganggu kegiatan operasional bisnis perusahaan ini bisa diminimalisasi. Nah, kenapa AI juga menyebabkan tadi ya risiko? Karena muncul yang namanya bias, ya. Biasnya itu bisa ada 3 kategori. Bisa dari bias secara sistem, gitu ya, sistemik. Bisa juga dari bias secara statistik dan komputasi. Atau juga bias yang disebabkan oleh manusia. Nah, bias-bias ini tentunya bisa menyebabkan tadi hal-hal yang sifatnya ada diskriminasi, ada yang terkait dengan masalah uh, terkait dengan heuristik, terkait dengan manusia, gitu ya. Bagaimana pengisian keputusan dan lain sebagainya itu bisa membuat pengambilan keputusan sendiri jadi menyebabkan masalah, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat nanti di dalam pengembangan maupun implementasi terkait AI, pasti bias-bias ini pasti akan muncul. Nah, bagaimana kita harus mereduksi? Ya tentunya kita harus punya tata kelola yang baik. Nah, terkait dengan peraturan seperti terkait dengan risiko tadi, kalau kita lihat Amerika ini yang paling banyak ya membuat aturan-aturan terkait dengan AI. Kalau kita lihat di mana Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya terkait dengan peraturan ini kita harus melihat satu konsep besarnya yang disebut dengan strategi nasional AI. Di seluruh dunia ini sudah membuat strategi tersebut, termasuk Indonesia. Ya, teman-teman nanti bisa lihat itu bisa di-download yang namanya strategi nasional AI kecerdasan artifisial ya Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2045 gitu ya. Nah, salah satu kontributornya itu ada juga dari klien kami dulu dengan Pak Indra Utoyo, kemudian juga ada salah satu expert juga kami di Sharing Vision, dulu ada Pak Fadil, ya. Itu menyumbangkan satu gagasan terkait dengan strategi nasional AI ini. Nah, apa yang dituangkan di dalam strategi kecerdasan artifisial tersebut, kita bisa lihat bahwa Indonesia ini belum ada instrumen peraturan yang mengatur tentang etika dan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Yang kedua, belum ada lembaga pengawas ya yang mengendalikan atau pengembangan pemanfaatan kecerdasan artifisial ini di masyarakat. Yang ketiga, belum cukup peraturan yang mengatur masalah data dan infrastruktur
Ya, nanti akan berkaitan kok ada masalah data ya. Karena di beberapa pakar hukum dan lainnya itu nanti akan berkaitan dengan masalah hak kekayaan intelektual, kemudian masalah legal informasi dan sebagainya. Bagaimana sekarang teknologi-teknologi AI itu kan memanfaatkan data-data privacy ataupun data-data yang ada di perusahaan ataupun di masyarakat itu kadang ada yang sifatnya sukarela, ada kadang juga yang mengambil tanpa adanya tadi hak kekayaan intelektualnya dan sebagainya. Nah, yang keempat, belum adanya standar nasional kecerdasan artifisial Indonesia. Nah, ini strategi nasional ini nanti sebenarnya banyak fokus-fokus yang nantinya perlu harus dipenuhi untuk mewujudkan bagaimana pemanfaatan AI ini bisa bermanfaat bagi Indonesia secara keseluruhan, gitu ya. Nah, secara regulasi, kalau kita potret kondisinya tadi bahwa belum ada etika ya terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Namun sebenarnya ada beberapa regulasi yang sudah diterapkan ya, baik itu di dalam UU ITE sebenarnya sudah ada terkait dengan masalah legalnya. Dalam hal tersebut, AI ini disamakan dengan sebagai agen elektronik ya, didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Nah, yang kedua terkait dengan utilisasinya. Nah, di sini ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, kemudian terkait juga dengan Industri 4.0 ya, diterbitkan Kementerian Perindustrian. Nah, di situ juga sudah diatur. Nah, kemudian ada juga yang diterapkan gitu ya terkait dengan klasifikasi industri yang sudah dikeluarkan oleh Kominfo. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana persyaratannya apa sebenarnya yang harus diperhatikan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori industri AI ini. Nah, terkait dengan data sendiri, ini sebenarnya juga sudah ada. Hanya namun turunan-turunan terkait bagaimana kita bicara tentang tata kelola data, ya, data governance secara keseluruhan ini belum ada. Yang diatur kita bicara tentang undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, kemudian terkait dengan kalau di pemerintahan itu sekarang sudah ada yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia. Kalau kita bicara tentang Satu Data Indonesia ini hanya ada 4 area yang diatur terkait dengan metadata, kemudian terkait dengan master data, yang nantinya semua akan dimanfaatkan untuk AI kalau itu dikelola dengan baik gitu ya. Nah, di peraturan pemerintah ini Satu Data ini terakhir saya waktu jadi pembicara di Kemenkes ya ini ketemu dengan pembuatnya gitu ya. Salah satu pembuatnya dan dia mengadopsi dari data management body of knowledge ya, bagian-bagian untuk bagaimana merancang tentang kebijakan Satu Data Indonesia ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tantangannya ke depan, bagaimana penerapan strategi kebijakan ini ya, artificial Indonesia ini, yang pertama kalau kita lihat adalah rendahnya kuantitas dan kualitas data. Ya, kalau kita bicara tadi, kita ada data pribadi, tapi tidak mengatur bagaimana kita menjalankan atau mengelola data dengan baik, menjamin kualitas data itu nanti untuk kebutuhan AI. Nah, ini sendiri ada satu konsep lagi tadi yang disebut dengan data governance yang tentunya di beberapa perusahaan sudah ada mulai yang menerapkan data governance ini tadi ya. Namun kalau di beberapa mungkin perusahaan-perusahaan UMKM dan lain sebagainya yang ingin menerapkan AI ini, ya ini harus coba dipikirkan gitu ya. Karena kualitas data ini akan berpengaruh untuk bagaimana tadi. Kalau kita lihat di dalam konsep artificial intelligence tadi, itu ada data-data yang menjadi inputan bagaimana akan dihasilkan satu konsep pemanfaatan AI tadi. Nah, ini banyak sekali tantangan-tantangan karena waktu saya jadi tidak akan membahas terlalu banyak. Hanya bagian-bagian yang nantinya akan kira-kira menjadi penting gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari peraturan Kominfo sendiri itu sudah ada klasifikasi pemrograman berbasis kecerdasan artifisial ini terkait dengan industrinya. Nah, saya akan melihat bahwa dalam pemanfaatan AI ini industri itu sendiri ada peraturan di situ yang mengharuskan membuat dan menerapkan kebijakan internal perusahaan mengenai data dan etika internal kecerdasan artifisial. Nah, poin B ini
itu tadi ya, berkaitan dengan data itu sendiri dan terkait dengan etika. Jadi ini harus ada yang namanya kebijakan terkait governance, mengelola data dan mengelola etika pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, yang ketiga yang tadi berkaitan dengan pemanfaatan data itu harus dilihat dari aspek privasi dan legalitas informasinya. Ya, kalau kita bicara tentang kedaulatan data, artinya data-data yang kita harus manfaatkan itu harus benar-benar data-data yang bisa dapat dikontrol oleh kita gitu ya. Jadi kalau kita bicara kedaulatan data ya jangan sampai ada data-data yang kita nggak bisa kontrol gitu ya, sehingga itu menyebabkan privasi terbuka dan seterusnya gitu ya, legalitas informasi terkendala dan seterusnya. Nah, ini salah satu syarat di dalam perusahaan yang bergerak di dalam kecerdasan artifisial ini harus memenuhi poin A, B, C, dan D ini. Ya, jadi dua poin ini yang menjadi syarat penting gitu ya, membuat kebijakan terkait dengan data dan etikanya. Nah, ini pelayanannya kurang lebih ada industri yang bergerak di situ bisa bergerak di subset machine learning, natural language, expert system, dan seterusnya. Dan diharapkan dengan adanya industri AI ini tadi ya, ini Indonesia sudah mengestimasi akan memberikan kontribusi sekitar 366 miliar US dollar ya untuk pendapatan Indonesia nanti di tahun 2030 PDB-nya. Jadi dengan kita melihat pendapatan seperti itu ya, kalau ini diwujudkan, maka poin B dan C ini dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, maka pasti akan terwujud pendapatan tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu AI governance sendiri? Nah, ini saya menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh AIGA, salah satu tadi ya, framework AI governance yang nantinya akan kita bahas, karena banyak sekali AI governance yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing negara, namun juga ada yang sifatnya bisa diperuntukkan untuk industri manapun gitu ya, biasanya disebut dengan generic best practice. Nah, AI governance ini didefinisikan sebagai sistem aturan, praktik, proses, dan perangkat teknologi yang digunakan untuk memastikan penggunaan teknologi AI oleh organisasi itu satu, selaras dengan strategi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan hukum, dan yang ketiga memenuhi prinsip-prinsip etika AI yang dianut organisasi. Nah, kalau kita melihat definisi ini, maka akan kita kembali lagi lihat dalam persyaratan tadi yang di Kominfo berikan bahwa perusahaan itu kenapa harus membuat kebijakan terkait dengan etika dan sebagainya, ya ini berkaitan dengan AI governance. Nah, apa yang harus kita perhatikan di dalam penerapan AI governance? Biasanya ada sebuah panduan yang bagaimana penerapan tata kelola nantinya governance tersebut berjalan dengan baik. Nah, biasanya kita kenal ada yang namanya prinsip. Nah, prinsip ini ada 5. Ini saya ambil dari OECD. Biasanya OECD ini akan diterapkan di berbagai dunia. Jadi prinsipnya ini secara umum bisa dikatakan generik, gitu ya. Itu ada mulai dari prinsip bagaimana inklusif terkait growth, pertumbuhan, sustainable development and well-being ya. Artinya prinsip-prinsip itu nanti di dalam penerapan governance itu harus diperhatikan. Dan bagaimana mewujudkan prinsip tersebut dengan serangkaian proses-proses yang nantinya harus kita jalankan. Kemudian ada prinsip human center value and fairness ya. Nah, kita bicara tentang keadilan tadi. Ya, supaya bias-bias terkait dengan pemanfaatan teknologi AI itu bisa diminimalisasi. Kemudian masalah terkait dengan prinsip transparansi dan explainability ya. Artinya kalau kita bicara tentang AI ini harus bisa dibuktikan gitu ya. Masalah transparansi, explainability-nya. Kemudian robustness, security, and safety, dan yang terakhir adalah accountability, ya tanggung jawab. Ya ini harus jelas. Pemanfaatan teknologi AI kembali lagi ujung-ujungnya harus ada siapa yang bertanggung jawab nanti di dalam setiap proses yang dilakukan, ya mulai dari tahapan siklus pengembangan AI tersebut sampai bagaimana kita melakukan proses audit dan seterusnya. Jadi ini ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Jadi harus terlihat misalnya di dalam
governance nanti siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses apa dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip inilah yang nanti menjadi panduan dalam penerapan governance. Nah, kemudian ada hal yang juga penting di dalam penerapan governance itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan dari para stakeholder. Ya, karena mereka lah yang nantinya satu akan terdampak karena penerapan AI tersebut, termasuk juga bagaimana stakeholder ini akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya, kan gitu ya. Karena setiap orang ini punya pandangan yang berbeda ataupun pemahaman yang berbeda bagaimana mengatasi masalah etika, masalah sosial, termasuk bagaimana memaksimalkan manfaatnya, kan gitu ya. Jadi stakeholder-stakeholder ini harus diperhatikan, baik itu dari internal maupun eksternal, gitu ya. Nah, ini yang nantinya biasanya di dalam penerapan governance itu pasti kita mengidentifikasi kebutuhan dari para stakeholder ini, apa ekspektasi terkait dengan governance AI itu sendiri. Nah, secara framework AI governance ini banyak sekali ya. Jadi ini saya hanya mengambil beberapa yang biasanya dipaparkan di apa namanya paling paling banyak di acu gitu ya. Yang pertama itu ada OECD framework, kemudian ada ISO 24028 ya terkait dengan bagaimana AI governance itu sendiri gitu ya. Kemudian ada dari Singapura, ini ISAGO, kemudian juga ada dari COBIT. Nah, kalau COBIT itu ada 40 core model yang kalau kita kenal sekarang di COBIT 2019. Nah, itu nanti ada extended-nya. Ada extended-nya di masing-masing domainnya gitu ya. Kemudian ada tadi dari AIGA, ini dari Universitas Finlandia, yang juga menjadi acuan oleh OECD, gitu ya, dikenal dengan jam ini ya, work hour ini ya, work glass ini terkait dengan framework governance-nya, termasuk juga di Jepang terkait dengan bagaimana implementasi governance-nya itu sendiri. Biasanya di Jepang ini dilihat dari siklus pengembangan AI itu sendiri. Nah, ini framework-framework ini banyak sekali. Namun kita akan coba mengambil satu sampel di sini yang terkait dengan AIGA, ya framework AIGA. Namun kalau saya teliti, kemudian kita menyimpulkan apa yang sebenarnya harus ada di dalam setiap elemen governance tersebut, dari sekumpulan banyak governance tadi, itu kalau kita perhatikan, maka akan kita bisa lihat dalam satu skematik gambar seperti ini, yaitu ada governance areanya, ada governance element, di mana setiap governance area itu ada mulai dari terkait dengan engage board oversight-nya, tadi ya kita bicara tentang kebutuhan dari para stakeholder, kemudian terkait dengan kegiatan enterprise leadership dan planning, ya komitmen, kolaboratif top management, strategi AI-nya itu seperti apa, kemudian terkait dengan enterprise arsitekturnya seperti apa. Tadi kita bicara tentang keselarasan tadi ya, harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Kemudian terkait dengan core technical elemennya, nanti kita sudah mulai masuk ke proses apa yang harus dijalankan, baik terkait dengan pengembangan AI itu sendiri maupun ada dua hal yang paling penting di situ, yaitu terkait dengan data governance-nya sendiri, kemudian terkait dengan skalabilitas infrastruktur. Nah, kemudian ada bagian yang sifatnya itu sangat mendukung atau terkait dengan implementasi dari seluruh proses ini yang warna hitam. Itu ada terkait dengan people dan budayanya, kemudian terkait dengan struktur operasional dan proses mekanismenya, ya ini terkait dengan masalah redesign proses, performance management, stakeholder management tadi ya. Kita harus memenuhi tadi ekspektasi para stakeholder itu terkait dengan penerapan AI tersebut, termasuk policy, prosedur yang untuk menjalankan setiap proses-proses yang ada di dalam governance algorithm AI model ini. Kemudian ada terkait dengan masalah risikonya tadi, harus dijalankan, ada risk management, ada regulatory compliance, maupun terkait dengan keamanan data security AI itu sendiri. Nah, kemudian ada AI etik, yaitu mengembed AI etik itu ke dalam governance element. Kemudian ada terkait dengan corporate social responsibility. Ini yang tidak kalah penting ya. Ya, kalau misalnya terjadi kasus dan lain sebagainya, nih bagaimana terkait dengan responsibility tadi. Dan ada elemen yang berkaitan dengan
continuous digital transformation tersebut dan evolving holistic system. Nah, dari sekumpulan governance ini dan yang lainnya, itu kalau disimpulkan, dipelajari dari setiap komponen prosesnya, itu akan membentuk seluruh area governance dan governance elements ini. Nah, kita akan coba lihat yang bagian pertama ini, yang AIGA ini seperti apa. Saya akan percepat gitu ya, nanti kita akan diskusi karena waktu kita juga terbatas. Nah, yang AIGA ini modelnya adalah konsepnya bagaimana e-governance itu bisa dilihat dengan perspektif pengembangan sampai dengan perspektif proses auditnya. Jadi dia dibagi ada 3 layer. Satu environmental layer, kemudian organization layer, dan AI system layer. Nah, kalau kita perhatikan di environment layer yang pertama ini ada terkait dengan hukum, terkait dengan stakeholder tadi, kemudian prinsip-prinsip tadi di dalam menjalankan AI governance-nya, kemudian ada organization layer di sini bagaimana strategic alignment ya terkait dengan kebutuhan strategi perusahaan, kemudian value alignment-nya itu seperti apa. Kemudian kita baru masuk ke AI system layer-nya di sini. Ya, ini mulai dari satu rangkaian AI system design and operation, algorithm design and operation, risk and impact management, data operation, development operation, nah terkait accountability, transparansi, dan compliance. Nah, masing-masing ini ada gambaran detailnya gitu ya, untuk menjalankan satu proses governance tersebut di AIGA itu. Jadi dia mulai melihat dari satu perspektif life cycle dari AI itu, mulai dari tahapan planning dan desain, pengumpulan data dan processing, kemudian model building dan interpretation, verification dan validation, deployment, decision, sampai operation and monitoring. Nah, setiap tahapan siklus ini ada proses-proses yang dijalankan, yang dibagi ada kurang lebih 8 ya, ada 8 layer ini ya. Mulai dari sistemnya, algoritmanya, data operationnya, risiko dan dampaknya, transparansi, accountability, development operation, dan compliance. Nah, kurang lebih ini ada 67 proses ya, yang kita harus jalankan di dalam memastikan tadi governance AI itu dijalankan. Nah, masing-masing ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut panjang, yang nanti bisa dibaca di materi. Nah, secara sistem life cycle AI ini tadi, ya mulai dari planning dan desain di bagian atas, ini kurang lebih seperti ini prosesnya harus dijalankan secara umum. Namun yang paling penting adalah nanti pada saat di operation dan monitoring itu tetap harus dilakukan ya, karena itu akan kita melihat apakah penerapan AI itu sudah memenuhi tujuan dan pertimbangan etika atau belum. Nah, sehingga selalu harus dilakukan proses namanya pengawasan dan evaluasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan tersebut. Bahkan kalau misalnya terjadi sesuatu yang sangat fatal dan sebagainya, maka bisa jadi sistem AI itu harus dihentikan. Kan gitu ya. Nah, ini proses-proses life cycle seperti ini dijalankan dengan berbagai task ya. Nah, tasknya itu ada 67 tadi. Mulai dari AI sistemnya, itu ada proses dari yang terkait dengan memastikan AI ini dikembangkan, dioperasi, dimonitor selaras dengan tujuan organisasi. Jadi ada terkait dengan sistem repository, user, dan sebagainya ya, health check dan seterusnya. Kemudian di algoritma, nah ini kita sudah harus memastikan algoritma yang digunakan oleh AI ini didevelop dan operasikan dan dimonitor. Ya, bagaimana didesain, di use case, technical dan sebagainya. Termasuk bagaimana melakukan pengecekan health check terkait dengan algoritma itu sendiri. Di data operation, nah ini memastikan bahwa sumber data yang digunakan dan itu juga harus dimonitor sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mulai dari sumber datanya, terkait dengan data ontologi, inference-nya, data pre-processing-nya, quality-nya, tadi kita bicara ya, bahwa di dalam Stratnas sendiri, strategi kebijakan nasional AI tadi, dan masalah data quality ini penting ya, assurance-nya, metriknya, monitoring design dan sebagainya. Kemudian terkait dengan risk dan impact-nya, yakni memastikan bahwa ada proses identifikasi, pengelolaan, dan monitoring potensi-potensi risiko yang bisa muncul terhadap AI. Ya, itu harus diakses apa saja, mulai dari harm and impact-nya, kemudian risk assessment-nya, melakukan sistem health safety, dan lain sebagainya. Dan memastikan sini sudah terkait dengan masalah tadi ya, etika, diskriminasi, masalah
dampaknya itu harus diminimalisasi, metriknya dan seterusnya. Kemudian terkait dengan transparansi, dan ini memastikan bahwa sistem transparansi, explainability dan contestability ini selaras juga dengan tujuan organisasi. Ya, ini harus di apa namanya dilakukan mulai dari pre-design, monitoring, ya monitoring desainnya seperti apa, kemudian dilakukan monitoring dan melakukan proses health check. Kemudian accountability dan ownership, ya ini harus juga dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari proses A, B, C, D, E, F tadi, itu sebenarnya menjalankan prinsip-prinsip yang tadi dikatakan oleh OECD tadi. Ya, seluruh prinsip-prinsip penerapan AI itu harus bisa diimplementasikan. Nah, kemudian development and operation. Nah, ini sudah mulai kita bagaimana mendesain, mengintegrasikan workflow terkait dengan sistem AI tersebut, mulai dari pengembangan, operasi maupun governance integration. Nah, kemudian ada proses yang harus dipastikan terkait dengan compliance. Ya, di sini harus dibuat yang namanya regulatory canvassing. Ya, kira-kira peraturan-peraturan apa saja, pasal-pasal apa yang berkaitan yang harus dipenuhi untuk terkait dengan peraturan tersebut, gitu ya. Kemudian risiko, constraints, maupun parameter analisisnya apa saja. Dan kembali lagi ada proses untuk monitoring, health check, assessment, dan pengecekan health check-nya juga seperti apa. Jadi ada proses plan, do, check, act-nya yang dilakukan di dalam setiap proses dari 67 proses ini. Nah, terakhir, ya remarks dari berbagai apa yang saya coba sampaikan, bahwa ketika kita akan menerapkan governance AI ini, ya kita harus memperhatikan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan stakeholder. Ya, untuk memastikan bahwa seluruh framework maupun prinsip AI governance yang nanti akan diimplementasikan ini sesuai dengan ekspektasi para stakeholder yang sudah kita identifikasi. Yang kedua adalah governance ini harus selaras dengan strategi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi, memenuhi persyaratan hukum, dan memenuhi prinsip-prinsip etika AI yang dianut organisasi. Yang dimana seluruh elemen-elemen governance ini, nah ini harus dijalankan secara baik untuk memastikan pemanfaatan AI itu benar-benar memberikan manfaat positif bagi perusahaan maupun bagi Indonesia secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu sharing knowledge saya, karena ini materi sangat banyak. Sebenarnya kalau kita materinya ini sebenarnya tebal. Jadi masing-masing AI governance framework tadi itu ada kejelasannya ya masing-masing ya. Nah, ini seperti OECD, kemudian Singapura, di ISO, dan di COVID juga sendiri ini ada 8 core model tambahan gitu ya. Kemudian di Jepang dan sebagainya ini juga ada berbagai macam detilasinya, itu ada dokumen guideline-guideline-nya kita bisa acu. Seperti yang di Singapura itu juga sangat detail untuk kita bisa acu dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana di Indonesia sekarang itu sedang akan diluncurkan katanya menurut Kominfo, apakah di akhir Desember tahun ini atau nanti di tahun 2024 ya, akan muncul peraturan terkait dengan kebijakan AI untuk di Indonesia. Jadi kita sambil menunggu peraturan tersebut, ya nanti akan kurang lebih akan kita lihat bahwa peraturan-peraturan tersebut pasti tidak jauh dari konsep-konsep yang sudah dipaparkan di seluruh dunia ini terkait dengan AI governance gitu ya. Seperti UU PDP itu sendiri kan mengacu ke GDPR gitu ya. Nah, kita belum tahu nih yang AI ini nanti governance-nya mengacu kemana gitu ya. Apakah ke COVID ataukah ke AIGO atau OECD dan lain sebagainya. Itu nanti kita belum tahu seperti apa di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Pak Fran atas ilmunya yang daging banget ya ini. Gimana teman-teman semua? Keren banget ilmu-ilmunya. Dimulai dari mimpi ya bisa sampai sebesar ini. Luar biasa. Iya. Ini sepertinya udah pada ini ya, Pak Fran udah pada tertarik banget nih sama materi tentang AI. Karena AI sendiri itu kan sudah sangat terkenal ya beberapa belakangan ini. Dan ini nih sudah ada 2 penanya nih Pak Fran. Baik. Yang pertama ada dari Pak Anton Arifin. Pagi Mas Fran, katanya. Pemanfaatan AI yang baik perlu dengan pengawasan ketat. Mulai dari meninjau
validitas data, transparansi terhadap konsumen, mematuhi etika dan hukum. Teknologi deepfake sudah di tahap yang meyakinkan di mana banyak orang sulit membedakan mana yang asli dengan yang buatan. Cara mengantisipasi buatan robot mutual manusia itu seperti apa? Nah, Baik, gimana nih, Pak baik Mas Fran? Anton. Terima kasih Mas Anton. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab di dalam riset yang dilakukan oleh Stanford Institute. Jadi dia sudah memaparkan di situ ada teknologi AI yang akan mengonter deepfake. Jadi itu ada teknologinya AI sendiri yang akan mengcounter AI. Nah, kalau kita lihat smartphone dulu ya, ada Siri, ada Google dan sebagainya. Itu kan menjadi fitur yang terembedded di dalam handphone kita sekarang gitu ya. Kedepannya termasuk di dalam kamera kan kamera kita juga sudah di-embedded itu ya AI juga. Kedepannya saya yakin nanti akan terembedded itu tadi juga, yaitu teknologi AI yang akan mengantisipasi deepfake. Ya, itu pasti itu. Ya, sehingga apa namanya pemanfaatan AI yang tadi ya untuk posisi negatifnya itu pasti akan ada orang yang mengcounternya. Jadi teknologinya sendiri itu sudah dipaparkan. Nanti silakan apa saya belum mencantumkan karena banyak sekali teknologi yang dipaparkan oleh di laporan AI Index Stanford tadi. Salah satunya itu bagaimana mengcounter deepfake. Ya, itu ada teknologinya Mas Anton di situ. Nah, kalau kita lihat dari secara governance, ya kembali lagi bahwa hal-hal seperti ini kita jangan lupa tadi bahwa ada aktor terkait dengan AI ini adalah human dan machine. Nah, human ini yang kadang kita paling lengah gitu ya, manusia ini paling lengah. Di social engineering saja kalau sekali kena ya sudah selesai kan gitu ya. Nah, tentunya ketika kita melihat beberapa kasus ya misalnya ada yang video-video yang anak kecil pengen diculik dengan penggunaan deepfake, tapi si anaknya cerdas, pinter gitu ya. Wah, ini nggak mungkin ini ayah saya kan gitu ya. Itu pelatihan sosial terkait dengan defect dan sebagainya ini harus dijalankan karena bagian dari governance itu adalah bagaimana kita bisa membuat AI ini menjadi culture yang termasuk kewaspadaan tadi. Nah, itu salah satunya adalah untuk mengantisipasi biasanya terkait dengan social engineering terkait dengan AI ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Anton. Selanjutnya, mungkin pertanyaan berikutnya dari Mas Abdurrahman ya, Mbak. Iya, Ya, baik. boleh mau langsung dijawab, Pak Fran? Baik, nah ini terkait dengan peran ya etik di organisasi ini harusnya seperti apa? Karena kalau mengikuti berita terkait dengan etik di company, Silicon Valley hampir selalu bertentangan dengan tujuan perusahaan, sehingga akhirnya kebanyakan malah dibuang. Apakah memang tak ada jalan lain atau bagaimana? Ya, seperti tadi di dalam pada saat kita membangun AI governance itu ada stakeholder identification, ekspektasinya itu seperti apa. Tadi saya sudah katakan di bagian awal tadi, setiap orang punya pemahaman yang berbeda bagaimana memahami tentang etik gitu ya. Karena selalu dipadankan dengan apa etik ini. Kadang berkaitan dengan satu dari sisi finansial, kemanfaatan tadi, ya perusahaan kadang ada ingin memanfaatkan seperti itu, tapi di satu sisi ada juga yang ya kita harus memperhatikan etika-etika lainnya. Nah, perusahaan sekarang itu baik itu di dunia, beberapa pemerintah-pemerintah sekarang akan membuat yang terkait dengan masalah etika-etika yang harus diterapkan gitu ya. Di dalam Stanford Report juga itu ada berbagai macam etik yang harus dipenuhi sebenarnya. Ya, itu ada satu forum tersendiri untuk membahas tentang masalah etika. Jadi kalau kita melihat ke dalam etik-etik apa saja, kita bisa merujuk ke sana. Hanya tinggal bagaimana sebenarnya kembali ke para stakeholdernya, Mas Abdurrahman itu. Bahwa setiap orang ini berbeda memandang sebuah etika gitu ya. Tergantung dari culture perusahaan, tergantung juga dari bagaimana tujuan perusahaan itu akan seperti apa. Jadi kalau kita membangun etika itu
ya kita bicara tentang moral ya. Ini pasti berbeda setiap orang, setiap budaya di industri yang lain gitu ataupun di dunia pasti berbeda juga. Makanya di Stranas itu ada bagaimana nanti mengimplementasikan etika-etika yang memang menjadi culture-nya Indonesia gitu ya. Dan itu sangat spesifik gitu ya. Namun di beberapa governance yang lainnya gitu ya, yang di beberapa panduan tersebut ada yang memang mendetilkan masing-masing dari etika itu apa saja yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi ini bisa sangat beragam, Mas Abdurrahman, terkait dengan etika. Namun kalau dilihat apa poin-poin penting apa saja yang diatur, nanti bisa dilihat di dalam pertama report AI Index tadi Stanford, ya. Kemudian eh, misalnya terkait dengan setiap masing-masing bidang, seperti di edukasi, di pendidikan, itu juga sudah ada poin-poin etika yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, yang paling penting kan biasa kita bicara diskriminasi, diskriminasi itu ya, masalah etika itu. Kadang eh, ini bisa ada dua pandangan masalah diskriminasi. Ya biasalah kita harus tersebut ada standar ganda dan sebagainya. Ya ini punya pandangan-pandangan yang berbeda yang mungkin tidak mencerminkan di Indonesia ataupun ya di perusahaan ataupun di dunia bisa saja tidak seperti apa yang ada di Indonesia gitu ya. Makanya di Stranas tuh ada satu arahan yang memang harus disesuaikan dengan culture Indonesia ini. Bahkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu terkait dengan masalah etika. Kurang lebih seperti itu Mas Abdurrahman. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Mas siapa DSF. Nah, perkembangan AI sangat cepat di Indonesia sehingga kita susah membedakan yang asli dan hasil robot. Apakah ada diatur di dalam hukum Indonesia terkait AI ini? Nanti tunggu keluaran dari Kominfo karena nanti akan keluarlah itu yang namanya kebijakan etika AI tadi, etiknya. Nah, kita makanya sedang menunggu nih yang keluaran Indonesia etiknya seperti apa. Tapi di beberapa dunia itu sudah mengeluarkan ya seperti di Singapura, di Jepang, kemudian di OECD gitu ya. Itu sudah mengeluarkan berbagai macam etika. Cuma kembali lagi nanti eh, peraturan di Indonesia ini seperti apa? Karena di dalam Stranas tadi ya, itu harus salah satunya mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Nah, itu kan tentunya harus terlihat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Frans atas jawabannya. Ini sebetulnya di kolom chat juga masih banyak nih pertanyaan. Pak Frans gimana? Mau dijawab aja salah satunya kalian karena mumpung waktunya juga sudah habis sebetulnya. Gimana dari Pak Frans Ya, mau jawab salah satunya aja? baik silakan boleh satu boleh tambah lagi. Yang Boleh mana nih. ini ya? Ya, Bebas gimana Pak Frans deh. ya, yang mana yang mana? Em, Silakan, silakan. ya, mungkin itu ada terkait ini, Teh Yuta, Hmm, Pak Fran, ini ada terkait karena kita nantinya juga kan ingin ini ya, supaya masa depan Indonesia yang lebih mantap. Ini ada teman kita dari pendidikan, Kang ya. Iqbal, ini apa yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan untuk mengejar ketertinggalan terkait perkembangan AI atau teknologi pada umumnya mungkin ini ya. Iya, terkait itu ya. Bentar. Ya, di pendidikan, Mas Fran. Di pendidikan. Ya kalau di pendidikan nih harusnya kita bicara tentang mengupdate pengetahuan ya. Supaya tiap apa selalu ada forum-forum biasanya ketika kita bicara tentang governance itu untuk salah satu komponennya itu adalah kita bicara tentang people and culture tadi terakhir yang ini, people and culture. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat yang namanya community of practice. Ketika kita membuat community of practice itu kita bisa men-sharing pengetahuan-pengetahuan terkait dengan perkembangan AI. Nah, sehingga di situ bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan tadi, Mas Iqbal, gitu ya. Jadi termasuk salah satunya adalah melakukan sharing knowledge seperti ini, gitu ya. Karena di dalam AI ini banyak sekali area yang bisa kita
apa ya, paparkan gitu, kita jelaskan gitu ya. Ini baru bicara tentang governance-nya, bisa juga bicara tentang bagaimana tadi etikanya, bisa bicara tentang masalah terkait dengan teknologi performance-nya, itu macam-macam. Ya, jadi kita bisa membentuk yang namanya community of practice tadi ya, membentuk satu forum ya membahas tentang AI tadi, termasuk mengikuti ya seminar-seminar, webinar yang terkait dengan AI ini. Nah, yang paling penting adalah selalu mensosialisasikan, membagi pengetahuan. Itu intinya, membagi pengetahuan. Meskipun kita dapat materi dari mana, dan seterusnya, itu kita paparkan kembali, gitu ya, supaya membantu untuk menguatkan analisis kita, pemahaman kita terhadap dengan perkembangan AI ini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Iqbal. Jadi, saya menyarankan kita membentuk yang namanya community of practice ya, terkait dengan AI ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, dari Mas Iqbal katanya terima kasih Pak Fran sudah menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya teman-teman, maaf banget belum bisa terjawab pertanyaannya ini terkait AI. Kayaknya ini sangat amat menarik ya dari tadi yang masuk itu partisipannya ada 100 sekitar 100 orang lebih dan masih bertahan di atas 100 sampai sekarang. Wah, keren banget. Oke, mungkin Jadi kalau teman-teman gimana, Pak Fran? Jadi kalau mahasiswa yang sedang tugas riset apa dan sebagainya, nah ini bisa diperdalam. Banyak sekali apa namanya area-area riset terkait dengan AI ini. Kalau kita lihat di Stanford itu Indonesia belum kelihatan itu grafiknya terkait dengan publikasi-publikasi AI. Sangat jarang. Oke, berarti untuk yang tingkat-tingkat akhir ini, kalau mau dibantu sama sharing vision, bisa nggak nih, Pak Fran? Siap, siap. Baik. Tuh, buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang AI, bisa nanti menghubungi sharing vision kali ya, untuk sharing-sharing, pasti mereka terbuka sih, aku yakin, soalnya udah sering nih aku berhubungan dengan orang-orang sharing vision. Oke, teman-teman semua boleh ya kita on cam untuk foto bersama. Ayo, yang bisa on cam, yang bisa on cam. Wah, Mas Abdurrahman nanya sambil di motor, ternyata hati-hati, Kang. Oh, keren. Oke, teman-teman, yang mau nge-screenshot siapa nih Bang Jeff? Saya aja. Boleh, Teh? Oke. Slide pertama ya, teman-teman. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua, ada 5 slide ini. Tahan gak ya, tahan gak ya? Tahan nggak ya, teman-teman? 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga ya, ini teman-teman. 1, 2, 3. Slide yang keempat ini boleh senyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Sekarang slide terakhir. Slide kelima senyum. 1, 2, 3. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Sini juga tadi aku lihat ada Pak Faraday ya. Mana Pak Faraday? Laki, Mbak. Oh iya, selamat pagi Pak Faraday. Baik, Oh iya, jangan lupa teman-teman absen ya semuanya ya. ya Karena baik, jangan akan lupa absen. Sama ini Teh, kalau untuk yang ada waktu apa yang mau ikut acara-acara selanjutnya. Oh iya, teman-teman semua. Jadi, Dago Digital Week itu emang lagi mengadakan full 1 minggu acara tentang bisnis ya, khususnya networking. Salah satunya ada yang sekarang dari Sharing Vision. Nah, besok itu ada brunch ya di Idea Cultura. Itu tuh di Dago ya, Bang Jeff. Gimana nih, Bang Jeff, buat acara besok-besok? Oh iya betul. Jadi ada yang online offline buat yang suka join online dari berbagai pulau. Nanti malam ada acara Digital Marketing Advance ya dari speaker yang udah 14 tahun berpengalaman di Indonesia. Kemudian kalau offline-nya di Jalan Dago di Bandung ya. Jadi ini akan ada sampai hari Minggu nanti ya. Hari Jumat sorry.
Kemudian tadi buat teman-teman yang sudah mengisi absen yang mendapatkan Nemone, ada Mas Ilham, yang pertama ngisi, kemudian Mas Reza nih dari Aceh ya paling jauh. Oh, satu lagi yang ini, yang teteh-teteh. Mana ini? Ini cowok semua yang ngisi absen ya. Oh, ini ada Putri. Putri pasti perempuan. Nggak mungkin nggak perempuan deh. Putri pasti perempuan. Oke, siap. Sama tadi yang bertanya mungkin mendapatkan buku ya dari Sharing Vision ya, Kang Aziz ya. Oh iya, siap. Jadi tadi untuk yang bertanya tuh yang sudah dijawab juga oleh Mas Fran. Ya, yang Kamu dijawab, ya, sorry, yang dijawab. ada buku nanti dari Sharing Vision ya, ini bukunya ada terkait apa? Nanti di dalamnya juga terkait bagaimana kita akan nyambung sih, bagaimana nanti kita bisa menghandle ya, kita bisa menghandle AI ini. Itu bukunya nanti terkait filsafat ilmu. Buku kuliah sih, tapi lumayan lah isinya. Mantap. Itu jadi nanti di dalamnya kita akan tahu bagaimana caranya batasan batasan kita seberapa jauh kita bisa menggunakan apa namanya AI itu. Ada yang bertanya tuh untuk info-info event, yes ada di Instagram Dago Digital Week ya. Yes, bisa Silakan. follow. Iya, di situ ada berbagai macam ya, sampai hari Jumat nanti. Wih, terima kasih. Untuk yang merasa pertanyaannya belum terjawab secara maksimal atau yang tadi emang nggak sempat kejawab, bisa juga langsung kontak ke Mas Ran di LinkedIn. Tapi jangan lupa di follow dulu ya. Ya, Mangga. Udah sih kayaknya. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah mau join di acara event Dago Digital Week khususnya yang hari ini dari Sharing Vision. Terima kasih banyak Pak Fran, Pak Sama-sama, Aziz. terima kasih. Ya, keren banget materinya, daging semua ya. Tadi teman-teman di sini juga mantenginnya rame banget sih, sebetulnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa DM Sharing Vision aja. Nah, sekarang sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di Dago Digital Week hari ini. Jangan lupa join ke Dago Digital Week selanjutnya karena akan banyak door prize. Terima kasih. Saya izin pamit undur diri ya. Terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.